Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengenal konsep diri. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Putri Anggraini, NIM 180701697. Oke, selanjutnya ada topik pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yang pertama ada pengertian konsep diri. Lalu yang kedua ada tujuan konsep diri. Yang ketiga ada konsep pembentukan diri. Yang keempat ada aspek konsep diri. Yang kelima ada pandangan mengenai konsep diri. Dan yang terakhir ada penerapan konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi yang pertama adalah mengenai pengertian konsep diri. Jadi apa sih konsep diri itu? Menurut John Robert Powers, konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapakah aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Nah, konsep diri menjadi dasar perilaku kehidupan sehari-hari yang didasari kesadaran dan pemahaman akan dirinya semakin mencerminkan prinsip hidup dan kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan konsep diri. Nah, dengan adanya pemahaman terhadap konsep diri diharapkan yang pertama ada tumbuhnya kesadaran seseorang untuk memahami dan mengenali dirinya serta mampu mengembangkan kemampuannya. Lalu yang kedua ada terbentuknya sikap dan perilaku percaya diri serta prinsip hidup menuju kehidupan yang sejahtera. Sikap dan perilaku percaya diri adalah kemampuan mengekspresikan diri atau mengemukakan hak-hak pribadi serta mempertahankannya tanpa melanggar hak orang lain. Selanjutnya ada konsep pembentukan diri. Baik, konsep pembentukan diri yang pertama adalah ketika lahir seseorang belum memiliki konsep diri. Namun, konsep diri mulai berkembang sejak lahir dengan melalui proses penginderaan atau sensation dan perasaan atau feelings yang datang dari dalam diri atau dari lingkungan. Jadi, setiap insan manusia atau seseorang ketika lahir memang belum memiliki konsep diri. Akan tetapi konsep diri ini akan terus berkembang dari dia lahir dikarenakan adanya proses penginderaan dan perasaan. Jadi pengalaman dari diri dia terhadap rasa senang, sakit, disenangi, bahkan ditolak itu membentuk konsep dasar bagi perkembangan konsep diri di masa yang akan datang. Baik, yang kedua itu ada pengetahuan, harapan, dan penilaian yang membentuk konsep diri itu berasal dari hasil interaksi dengan orang lain. Yang pertama ada orang tua, pasti merupakan figur yang paling berperan dalam pembentukan konsep diri seseorang. Lalu ada teman sebaya dan juga masyarakat yang ikut berperan dalam pembentukan konsep diri seseorang. Yang terakhir ada faktor yang penting dalam pembentukan konsep diri adalah melalui belajar. Karena konsep diri merupakan produk belajar, permasalahan yang timbul selama proses belajar dapat mengganggu perkembangan konsep diri. Nah, permasalahan umum yang sering terjadi itu adalah mendapat umpan balik yang tidak tepat dan umpan balik yang tidak konsisten. Nah, ketika seseorang sedang membentuk konsep diri, dia akan menerima umpan balik dari orang lain. Nah, ketika umpan balik tersebut itu tidak tepat, tidak konsisten, maka dia akan mulai belajar bagaimana caranya umpan balik tersebut itu dapat digunakan dia untuk membentuk konsep diri dia. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai aspek konsep diri. Baik, aspek yang pertama ada pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri mencakup tentang apa yang kita ketahui tentang diri kita, seperti identitas formal, kualitas pribadi, dan perbandingan antara kita dengan orang lain. Aspek yang kedua adalah mengenai tentang harapan diri, yaitu mencakup tentang yang pertama ada idealisme mengenai diri seseorang, lalu ada karakteristik pribadi, dan yang terakhir ada tujuan dari proses pembentukan jati diri seseorang. Baik, aspek yang terakhir adalah penilaian diri. Itu merupakan proses perbandingan atau pengukuran antara keadaan pada saat ini dengan harapan tentang yang akan datang. Hasil perbandingan ini menjadi gambaran atas penghargaan diri sendiri.
Ketika semakin besar perbedaan antara kehidupan saat ini dengan keadaan yang sebaiknya dilakukan, berarti semakin rendah penghargaan terhadap dirinya. Akan tetapi, ketika seseorang merasa dapat mencapai standar atau harapan-harapannya, maka ia akan merasa nyaman dan menyukai dirinya. Dan semakin tinggi pula penghargaan terhadap dirinya sendiri. Materi selanjutnya adalah pandangan mengenai konsep diri. Baik, pandangan mengenai konsep diri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep diri negatif. Seseorang dikatakan memiliki konsep diri negatif apabila yang pertama ada tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya. Ia akan kurang memahami siapa dirinya, apa kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku atau tidak dapat berubah atau terlalu tinggi dan berlebihan. Dia akan menolak informasi yang baru terutama yang bersifat negatif tentang dirinya, sehingga orang tersebut sulit untuk mengubah konsep diri yang sudah dianggap betul. Dia akan lebih banyak melihat aspek-aspek kekurangan atau kelemahannya dalam dirinya daripada aspek-aspek kelebihan atau kekuatan yang dimilikinya. Nah, konsep diri negatif dapat menimbulkan penilaian diri yang negatif pula. Semakin dia itu merasa bahwa dirinya itu kurang, harapan-harapan yang tidak realistik dan terlalu tinggi, maka semakin rendahnya pula penghargaan terhadap dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada konsep diri positif. Seseorang dapat dikatakan mempunyai konsep diri positif apabila dia itu memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai dirinya, mencangkup kelebihan dan juga kelemahannya. Lalu ada menerima diri apa adanya. Apabila ia mempunyai kelebihan, maka ia akan tidak sombong. Dan apabila ia mempunyai kelemahan, dia tidak akan kecewa. Lalu yang ketiga ada memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek dari dirinya yang dianggap merugikan. Nah, ciri konsep diri yang positif adalah memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang dirinya, mempunyai harapan yang realistik, dan self-esteem yang tinggi atau penghargaan diri yang sehat. Baik, materi yang terakhir yaitu mengenai tentang penerapan konsep diri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bermasyarakat, kita pasti menghadapi berbagai sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Penerapan konsep diri tergantung kepada dirinya sendiri, yaitu antara lain yang pertama ada dapat menyadari kelemahan dan kekurangannya. Lalu yang kedua ada pandai mengendalikan diri, yang ketiga ada tenggang rasa, yang terakhir ada berusaha jujur terhadap diri sendiri serta menyadari peranannya. Jadi konsep diri ini terbentuk melalui proses di mana seseorang telah dapat menemukan jati dirinya. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Kemudian dia juga mampu menerima dirinya sebagai suatu kenyataan. Dengan kesadaran dan penerimaan ini, seseorang mampu memperbaiki kekurangan sehingga mempunyai konsep diri yang positif. Baik, materi sudah disampaikan semua, dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah sesuatu yang dinamis atau terus berkembang dan merupakan kumpulan dari berbagai sikap seseorang yang positif. Seseorang yang memiliki konsep diri mempunyai identitas diri yang jelas. Dengan melatih diri, seseorang akan mencapai tingkat kemantapan dalam menentukan peran dan dapat mengambil keputusan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan keadaan, serta dapat mengembangkan konsep diri. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Jikalau masih belum jelas dan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung kirim di WhatsApp grup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Wallahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.